Yang masuk satu. Kemudian ini kami juga advokat, ini beliau magister dari Unisba, sekaligus advokat. Kemudian ada satu Bu Elin yang tadi, nah ini beliau ini sama advokat juga, alumni dari UIN. Beliau ini lulusan cum laude dari UIN. Eropa Pak. Karena beliau ini sering di-hire sama orang Eropa, orang Australia untuk bikin aplikasi-aplikasi. Terima kasih bahwa selama ini telah menjadi klien kami, ya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki, atas segala kekurangan mampuan atau kekurangan telitian kami kepada klien-klien kami, dan mohon doanya juga untuk selalu mengkoreksi kami agar kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya kira itu. Yang terakhir, saya mohon doa karena kantor hukum ini dulu dirintis juga dengan almarhum Kang Erwin, sahabat saya, sahabat yang luar biasa. Beliau dulu ketua KAI Jabar, ya. Beliau selalu kalau ada masalah SARA di Kota Tasikmalaya, beliau hadir terdepan untuk mendamaikan berbagai pihak, berbagai kalangannya dengan jejaring dan networkingnya, baik di bawah maupun di level tertinggi di sana, untuk menjaga kondusivitas Kota Tasikmalaya. Dan itu sudah teruji kami 15 tahun lebih, ya, dengan beliau. Setiap ada unsur SARA atau berbau SARA, beliau turun, dan beliaulah yang mendamaikan di belakang layar atas segala kekisruhan yang berpotensi terjadinya keributan-keributan di Tasikmalaya. Dan beliau wafat tahun kemarin, syariatnya kena COVID, ya. Beliau itu pun karena memperjuangkan ayahnya, mendampingi ayahnya terkena COVID juga. Oleh karena itu kami mohon doanya, mudah-mudahan almarhum ada dalam jannah, ada dalam kebahagiaan di alam kuburnya, kemudian ada dalam ampunan, dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Yang saya hormati sahabat saya, Direktur Firma Hukum Draf, Insinyur Haji Taufik Rahman, SHMH. Yang saya hormati beserta seluruh lawyernya, tadi alhamdulillah luar biasa diperkenalkan pada kita, jadi memunculkan optimisme gitu ya, bahwa insya Allah dari Sunana JM Radar alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Ini hikmah silaturahmi gitu. Jarang ketemu sama kadang-kadang gitu ya, tapi kadang-kadang dalam acara-acara yang tidak terduga sudah ketemu gitu, dan sering berbagi pengetahuan dengan beliau alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua PGRI, ini juga sahabat saya. Jadi PGRI itu 4.000, tapi 7.000 dan 4.000 dengan guru gitu. Jadi saham terbesarnya dari PGRI sebenarnya. Yang saya hormati juga ini Direktur RSUD Kota Tasikmalaya yang baru, Dr. Budi. Alhamdulillah selamat, baru dilantik beberapa seminggu ya. Polri atas nama pemerintah Kota Tasikmalaya, pertama kami mengucapkan selamat kepada firma hukum terakhir ini, melahirkan Taufik Rahman, ahaya ya. Sebentar terakhir Taufik Rahman juga ahaya. Nah, atas tersenggaranya rapat kerja ini, nah, terima kasih karena kami semua diundang dan kami juga bisa bersilaturahmi dengan mitra-mitra yang selama ini didampingi oleh firma hukum terakhir. Jadi alhamdulillah perjalanannya sudah lebih dari 3 tahun, begitu bahkan dengan RSUD sudah 4 tahun ya kalau terjadi mendampingi, dan ini tentunya sangat kami apresiasi karena ini juga sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Di dalam kaitan bagaimana Kota Tasikmalaya ingin mewujudkan visi kota yang religius, maju dan madani. Nah, masyarakat yang madani ini kan masyarakat yang berkeadilan. Jadi bagaimana keadilan tahun 2022 yang ini saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kepercayaannya Direktur RSUD Dr. Soekarjo pada firma Kontra. Pak, kita pernah ketemu ya Pak? Mungkin saja Pak. Dalam event, Pak, dalam event. Tapi Pak gini Pak, udah berapa tahun kira-kiranya Dokter
Rumah Sakit Umum Dr. Sukarjo ini bekerjasama dengan TRA? Ya sekitar 4 tahun ada. 4 tahun ya Pak Taufik ya? 4 tahun untuk sampai saat ini ya. Alhamdulillah. Bapak boleh sedikit berikan kesan-kesannya selama bekerja sama dengan kami dong Pak. Karena di sini juga hadir ada beberapa insya Allah jadi klien baru kami Pak. Boleh sedikit berikan kesan-kesannya untuk firma Komtra. Silakan. Di testimoni dari saya ya. Jadi kebetulan pertama kali dari Dr. Sukarjo menjalin kerjasama dengan Pak Taufik ini, saya waktu itu masih bidang pelayanan, masih dia. Dan mungkin satu hal yang agak unik ya di RSUD itu tidak ada bagian emas Pak, tidak ada bagian emas. Jadi kalau ada keluhan segala macam itu datang aja ke umum. Jadi seolah-olah semua keluhan itu datang ke saya. Sampai dengan ada wartawan, ada LSM gitu ya. Jadi memang saya rasakan pada satu berat. Boleh lihat kamera Pak? Baik, sudah cukup? Dokter, seluruh para pegawai karyawan SMP ini tenang dalam bekerja Pak. Karena ketika ada permasalahan hukum, Pak Taufik yang ke depan. Para dokter bisa fokus bekerja melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Gerak cepat ya kalau soal Ya, Taufik gerak ya. cepat. Alhamdulillah, atur nuhun barangkali ya Pak Taufik, mudah-mudahan kerjasama kita berlanjut Amin. dan permasalahan bisa diminimalisasi. Terima kasih Pak Dira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus keluar ruang ya Pak ya. Kekeluargaan itu juga itu lebih baik ya. Diutamakan nurani yang dikeluarkan ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kita undang langsung saja Ketua PGRI Kota Tasikmalaya Bapak Dodo Agus Wijawan SPDE. Boleh izin Pak Ketua kita maju ke depan Pak Ketua. Iya. Dan yang akan menyerahkan pelanggannya yaitu kami udah langsung Bapak Advokat AAS Muhammad Ikhlas SH. Baik Pak, dan silakan. Pak, maaf Pak, dilihat ke depan Pak ini. Punten. Nah, ini ya Pak, plakatnya. Nah, Pak foto plakatnya juga. 1, 2. Terima kasih. Berapa tahun? Organisasi menjelang 4 tahun. Menjelang 4 tahun. Kalau pribadi dan masyarakat 200 khususnya dan penyanyikan 20 tahun. Makanya tadi Pak Taufik bilang sahabat saya ini ya. Betul. Mohon izin Pak, kalau saya panggil abang bukan tidak hormat Pak Haji, Pak Sekda, karena dekat mungkinnya terlalu dekat. Jadi saya Biasa manggilnya abang. Abang. Oh abang. Jadi saya lebih lucu abang yang manggil Abi abang. Oh ini juga abang. Panggil saya apa kayak Icu. Iya iya. Gimana Pak kesan-kesannya nih selama beberapa tahun ini bersama dengan firma hukum TRA? Yang pertama saya tadinya bersyukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang saya berbudi. Kepala dinasnya Pak Ibu sahabat saya Pak Ibu Baratu, beliau juga Ibu Baratu. Jadi yang masuk Ibu Baratu Pak jadi semua jadi orang Pak. Saya paling belak Pak. Di dulu SPD di MPD, teman saya MPD Pak semua. Maka yang S3. Kenapa milih saya? Oh, alhamdulillah. Nah, ini kan begini Bapak. Rasa hormat saya juga terhingga waktu Pak Budi dari Sinapana, baik yang mewakili Bu Kopin juga. Saya sebetulnya sudah silaturahmi beberapa bulan yang lalu ya Pak. Tapi mudah-mudahan ke depan kita lebih bisa taat lagi kesempatannya. Sarjana hukum. Baik, ya boleh sebelah situ tidak apa-apa enggak. Kameramennya pintar bisa ngambil tinggal di mana aja ya. Dengan TRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dengan firma hukum TRA kami bekerjasama di tahun kemarin ya. Kalau Pak Taufik sendiri dengan kami sih kan koordinator kan. Kalau Pak Taufik merangkak dari kecil di sini sampai sekarang pun dia masih
dengan kami gitu. Selebihnya ya kami sering berkonsultasi masalah hukum Pak, dan memang di perbankannya tidak lepas dengan kasus-kasus hukum yang lainnya. Walaupun kami juga disupervisi dari kantor pusat, tentunya kami juga memerlukan rekanan di cabang dan juga. Mungkin itu dari saya. Karena Pak Taufik, semoga ke depan ilmu hukum terah bisa berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat semua. Amin. Tahan dulu Pak. Boleh kasih senyuman di kamera. Terima kasih rekan-rekan media. Sampai waktu terakhir ini. Ya, kita berapa kayaknya? Sahabat nomor 3. 3. Kalau sahabatan Pak? Sahabat lebih dari 14 tahun. Wah, lebih dari 14 tahun. Baik Pak, gimana kesan-kesan ini? Terutama untuk yang baru-baru nih, kami juga hadir di sini menghadirkan calon-calon mitra kerjanya. Boleh, enggak silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Korpri, Ketua PGRI, Ketua Korpi, dan semuanya, Kang Andi. Saya bahagia karena ini cita-cita kita ya. Jadi sebetulnya kami bersahabat dari awal, bahu-bahu bagaimana menata kota ini lebih baik. Ya, kita dengan guru kita Kiai Aziz sama-sama ya kita jalani, tapi setelah itu kita harus bangkit. Kita terpedaya oleh masalah hukum, kita harus kuasai hukum itu. Makanya Kang kuliah. Alhamdulillah, dan kemudian dengan Erwin kita bahu membahu. Akhirnya ya terjadi seperti ini. Kenapa? Karena sebetulnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Cuma masalahnya bagaimana kita caranya agar masalah itu tidak berat. Boleh kita berikan tepuk tangan? Terima kasih banyak Bapak Gilang. Tahun itu agak sesat karena kita berangkat dari persahabatan dengan Bapak Taufik ini. Sama Abah juga Ya. Sama. Jadi mulai dari awal ya, dari bapak saya. Oh iya. Dia juga kenal dari Pak Kubin. Oh gitu. Iya. Pak Taufik ini dari dulu sempat makan bareng ya, sempat di kafe di Sutisna Jaya ada Iya. kenal di sana, kenalin sama Kubin ya. Jadi kebetulan sekarang saya udah pegang perusahaan yang awalnya dari papa dipegang oleh saya. Nah, jadi banyak minta tolong ke Pak Taufik. Karena kalau yang namanya perusahaan pasti berkaitan dengan sumber daya manusia, ya susahnya tuh ya begitu, ada yang karyawan yang manipulasi ya lagi pulang gitu, atau karakter ya kurang sehat atau apa gitu. Nah, Pak Taufik ini sangat membantu. Selama bekerja sama dengan PT SCKL ini, berapa lama ini penyelesaiannya? Ada yang paling singkat, lebih singkat dari yang tadi enggak? Baiklah, ada lagi yang disampaikan mungkin? Mungkin dari saya, mudah-mudahan dengan adanya perusahaan ini otomatis lebih membantu lagi Pak, dan semuanya aman dan Akan seperti apa? Ya, insya Allah kami dari kantor hukum Trah dan rekan ke depan kita ingin bangun cakrawala baru di dunia peradilan kita. Kita ingin mendorong supaya ada peradilan yang berkeadilan, karena keadilan itu ada ruh dari penegakan hukum. Tanpa adanya keadilan, kepastian hukum menjadi sia-sia dan tidak akan ada kemanfaatan hukum. Dan kita akan mendorong cakrawala baru secara profesional bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan. Keadilan yang objektif dan proporsional bagi semua pihak ya, sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Kami ada 8 advokat yang bergabung ya, dari berbagai kalangan yang akan coba mendorong itu secara lebih profesional. Dalam dunia advokasi apa sih mungkin yang sekarang yang masih menjadi kendala atau hal-hal yang harus diperbaiki mungkin? Ada hal-hal yang masih harus kita perbaiki. Kita melihat bahwa semua perkara itu harus berujung di pengadilan. Padahal tidak semua perkara harus berujung di pengadilan. Ada yang nama restoratif justice system. Ya. Jadi sistem keadilan restoratif. Jadi untuk perbaiki, tidak perlu semua perkara itu dibawa ke pengadilan. Hanya hal-hal tertentu saja yang bisa dibawa ke pengadilan. Dan advokat yang jago adalah advokat yang bisa mendamaikan orang. Itulah. Ada banyak kelemahan-kelemahan yang harus kita perbaiki.
dari mulai tadi masa prosedur, mafia peradilan, ya, kemudian juga peradilan yang tidak adil. Nah, yang itu kita akan coba bahu membahu bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Kita akan mencoba bagaimana mendorong ke arah tersebut sehingga lebih bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Karena advokat itu adalah bagian dari satu tonggak penegak hukum di negeri ini sesuai dengan undang-undang. Kan undangan ini menghadirkan dari pengusaha, dari dunia Betul. pendidikan, dari dunia kesehatan juga. Input apa sih yang didapat dari oleh Tah dari rekan-rekan yang lain? Ya, ternyata dunia realita itu ada keragaman. Keragaman dari profesi, keragaman dari permasalahan yang dihadapi, dan semua itu sebetulnya interconnected ya, jadi satu sama lain saling keterikatan. Dan inilah yang kita harus mulai bersama-sama, kita banyak masukan, bagaimana mengedukasi, ya, bagaimana juga menegakkan hukum. Ya, saya bergandeng tangan dengan PGRI pun melakukan literasi hukum, ya, mengedukasi kepada para guru-guru bagaimana tentang hukum, hal-hal yang harus dipahami oleh para guru dan kemudian harus ditularkan kepada murid-murid juga nantinya, supaya nantinya ada masyarakat yang sadar hukum. Dengan ada masyarakat sadar hukum, maka kita akan memulai ketertiban, ketentraman, tentunya kesejahteraan bersama-sama. Untuk orang-orang yang bergerak di profesional pun belum tentu memahami perkara hukum berarti ya? Sebetulnya tergantung di dalam hati. Bahkan jago-jago. Cuma yaitu ada berbagai kepentingan. Ya, kembali lagi kepada niat kita sebetulnya. Ibarat kita punya pisau, niatnya mau dipakai untuk apa? Gitu kan. The man behind the gun. Nah itu. Jadi tergantung kepada masing-masing ininya itu kan. Gitu.